Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan Tanya Jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya izin bertanya. Kami pernah mendengar di sebuah negara tertentu terdapat toko yang menjual sperma. Apakah itu diperkenankan? Lalu bagaimana nasab janin tersebut jika berhasil dibuahi? Syukron Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di negeri, pasti bukan negeri agama, bukan negeri Islam. Haram, tidak diperkenankan. Kalaupun dibeli oleh seorang wanita, nasabnya nggak ada ke bapaknya karena nggak ada nikah, nggak ada masuk, nggak ada. Dan hukumnya haram, seperti berzinaan. Jadi nggak boleh. Hukumnya haram, jual sperma adalah haram. Dan bukan dalam Islam, bukan dalam Islam seperti itu. Tidak ada. Islam tidak ada yang demikian. Kalau orang pengen punya anak, menikah selesai, bukan harus beli sperma. Tapi ada di negeri-negeri yang tidak punya iman, ya seorang wanita tidak mau menikah, dia lebih senang dengan berzina. Kalau pengen punya anak, langsung beli sperma yang sesuai. Masya Allah, itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Dan nggak ada nasab di sana. Tidak ada nasab di sana. Karena apa? Spermanya orang tidak ada akad nikah. Kecuali memang kasus daruratnya seorang suami yang lemah, mungkin spermanya tidak bisa membuahi secara langsung, harus melalui proses, itu pun harus dengan bermacam-macam. Ini harus ditinjau hukumnya dari banyak sisi. Sisi akhlak, sisi aurat, sisi macam-macam. Tapi secara global bahwasanya seorang suami yang mungkin spermanya tidak bisa membuahi, harus melalui proses. Melalui satu proses tabung dan sebagainya. Jadi pembuahannya adalah pembawaan elektrik, pembuahan di luar rahim. Setelah itu nanti akan ditempelkan di dinding rahim, disuntikin di rahim, maka itu adalah yang sering disebut dengan bayi tabung. Maka kalau sperma suami, tapi permasalahannya bukan sampai di situ. Ini dokternya jujur tidak? Jangan-jangan hanya pengen sukses saja, spermanya orang dimasukkan, dibuahkan, jadikan. Karena dokter nggak punya iman, yang penting saya dapat duit. Sebab target saya soal gagal, saya hanya dapat 50 juta. Tapi kalau sampai hamil 300 juta, ya bisa saja spermanya orang, mungkin sperma dirinya sendiri yang diolah sehingga sampai bisa menjadi janin. Nah, bisa saja. Di sini perlu proses. Makanya jangan gampang mengatakan bayi tabung gampang. Kemudian sisi lain, tidak darurat orang punya anak. Orang nggak punya anak bisa masuk surga kok. Sayyidat Aisyah nggak punya anak. Kemudian apa? Jangan sampai nanti proses penempelannya di dinding rahim itu sendiri ternyata nanti harus membuka auratnya, dokter lagi dan sebagainya. Maka kami sampaikan kepada siapapun yang tidak dikaruni oleh anak, karena memang mohon maaf ya, spermanya lemah, tidak bisa membuahi, tidak bisa sampai untuk membuahi, maka ketahuilah banyak pendahulu-pendahulu yang tidak punya anak tapi tidak akan rendah di dunia dan di akhirat, tetap mulia. Jangan sampai ambisi dengan cara yang haram. Secara zahir asalkan sebaik. Dalam bahasa fikih, kalau spermanya suami, istidkhalul mani, seorang istri masukkan sperma suami, itu kan istri sendiri yang memasukkan, mandi tak dimasukkan. Tapi kalau sudah proses bayi tabung ini bukan proses sederhana, bukan disuntikkan langsung jadi begitu, bukan, perlu proses yang panjang, masya Allah. Maka yang berurusan dengan bayi tabung ini harus betul-betul waspada urusan kesyariatannya. Memang ini akan berikan solusi kepada seorang untuk punya anak. Tapi yang sudah misalnya punya anak dengan bayi tabung dan sebagainya, itu amanah dijaga. Hanya kedepannya harus berwaspada tentang proses. Maksudnya bagi siapapun yang ingin mengatakan boleh dan tidak boleh itu nggak gampang. Harus ditinjau di berbagai sisi. Ini sisi dari sisi tentang tentang mani ini mani halal atau tidak mani halal, mani suami. Prosesnya seperti apa? Dari sisi tinjau sisi akhlak dan seterusnya. Kemudian sisi masalah haraman, masalah muka aurat dan seterusnya. Dan sisi masalah daruratnya seperti apa? Seperti itu. Sebab ini berkembang lagi, nanti adalah istilah-istilah cloning, macam-macam. Kalau kita ingin membuat satu orang dengan model begini, 20 orang dengan wajah yang sama, ini kisah zaman kita beberapa tahun yang lalu. Ada satu informasi tentang adanya kemungkinan cloning yang bisa dihadirkan kepada manusia, mencontoh dari mana, Swedia atau mana, tentang uji coba kepada kambing doli sehingga bisa membuat begini, nanti akan diterapkan manusia. Bagaimana? Ya secara akhlak nggak bisa. Jadi orang bisa punya wajah ini, punya
dari bahan yang satu, kemudian sebab kan ada dalam istilah kedokteran, wallah alam bagaimana kebenarannya seperti apa, bisa nanti terbelah lagi ditempel. Jadi bisa satu bahan itu bisa menjadi banyak, lalu wajahnya sama semuanya. Jadi ada ingkisan pembelahan itu, nggak tahu caranya gimana. Jadi di proses inseminasinya adalah di luar rahim, kemudian setelah itu akan terbelah menjadi apa, panjang kisahnya, kemudian ditempelkan rahimnya si A, B, C, nanti keluar mirip semuanya sama, kembar 200 orang. Biarpun belum tentu terjadi pada manusia, itu kan kisah kambing. Tapi secara akhlak, secara syariat kita harus tahu di situ, jangan sampai gampang latah teknologi. Bukan itu, tapi kita harus tinjau secara syariat. Khususnya dalam dunia medis itu adalah hal yang sangat kita perlukan. Fardu kifayah, pahalanya besar orang yang menekuni dunia medis. Karena apa? Dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit, dan menolong orang sakit pahalanya gede. Tapi sisi lain, jangan sampai kita masuk wilayah yang diharamkan oleh Allah, agar kita menjalankan fardu kifayah ini tetap dapat pahala. Allah a'lam bishawab.